kan di akhir juga disinggung bahwa katanya Mas Wapres mau ke kantor IKN. Ya itu saya kira baru bocoran, baru rencana, baru persiapan. Kalau saya dari rumah saya sekarang di sana. Kantor di IKN itu udah sejauh mana, Pak? Wah, itu baru bocoran. Baru bocoran. Iya, baru bocoran. Kalau untuk gedung Wapresnya kan sama Sudah seperti jadi. udah jadi semua, Pak? Udah. Tadinya bahkan ada gedung legislatif yang jadi kaki itu udah mau pembangunan hampir Udah. tahun ini. Udah. Itu sudah sampai berapa persen kan? Yang baru land clearing, yang mungkin habis lebaran ini baru. Yes. Dimulai ya. Kalau sekarang sudah persiapan lapangannya sudah, land clearing sudah baru mau ke fondasi. Tadi di dalam juga ada permintaan penghematan energi di IKN itu bagaimana, Pak? Saya kira tidak hanya di IKN, di sini pun juga kan. Jadi saya kira itu polisi umum. Ya, jadi untuk kita selain nanti WFH misalnya, ada listrik, ada yang lain-lain pokoknya. Ya. Kalau untuk yang ASN apa udah pemindahannya untuk Kalau sekarang yang sudah ada di sana itu selain otoritas sekitar 1.100, ada PU, yang balai-balai di sana, ada perumahan, ada kesehatan, ada perhubungan kan kalau mengoperasikan bandara IKN. Sudah ada sekitar 2.000 sekian. berarti yang tadi disampaikan sekitar 1.100 sampai 4.000 ASN yang dipindahkan tahun ini Mulai tahun ini khusus berarti 4.000 itu untuk 2026 aja apa sampai 2028. Kalau ini Pak tadi kan di akhir juga disinggung bahwa katanya Mas Wapres mau ke kantor IKN. Ya itu saya kira baru bocoran, baru rencana, baru persiapan. Kalau saya dari rumah saya sekarang di sana. Ya, jadi saya sih berharap itu terjadi, akan ada beliau benar-benar akan ke kantor. Harapan saya. Bisa dimulai kira-kira tahun berapa kan Pak Wapres pindah ke IKN? Tahun ini bisa, karena gedungnya sudah jadi. Jadi Ya, sudah furniturnya juga yang sementara juga sudah. berarti staf-staf Wapres sudah persiapan itu. Ada beberapa dari sana. Untuk MYC yang tadi kawasan legislatif dan yudikatif kan 20 triliun ya sampai 2025 sampai 2027, sedangkan di tahun kemarin baru sekitar 6. Memang dulu rencananya kan 20%, 40, 40. Sekarang 20 ya, 60. 60 berarti yang selisih 12 triliunan itu dipastikan Nanti. akan cair di tahun depan, Iya. tidak akan mau begitu. Ya, insya Allah. Ya. Makanya kami nggak kami laporkan di sini kan. Oke? Abbas, kalau SMA Darurat Nusantara di IKN kira-kira mulai Sudah. Kalau menurut rencananya itu tahun ajaran ini akan mulai. Jadi semua sekarang mungkin sudah 90%-an ya. Jadi tahun ajaran baru karena siswanya sudah ada di Cimahi dan Malang. Tinggal karena ada, nanti guru-gurunya masih masuk di rusun yang ada sekarang. Oke? Tadi paparan kan sampaikan kalau investasinya akan menjadi prioritas IKN yang akan dicapai. Kalau Dari- berapa Pak gitu Pak? Dari dulu di IKN ini ada 3 sumber financing-nya. APBN, KPBU, dan swasta. Swasta ini ada 70-an lebih triliun, ya, kayak Dejem itu 4 triliun, ya, restoran, hotel, mall, ada. KPBU ada 165 triliun. Yang akan direalisasikan di tahun Iya, yang baru yang sudah akan mulai baru 2, tapi yang lainnya sedang diproses di Kementerian Keuangan. Ya. Pak Bas sekarang sudah tinggal di sana, gimana sih Pak? Cerita-cerita kesan-kesannya gitu, tinggal di IKN gitu Pak. Ini nih, seperti ya. Jadi saya bilang, saya nggak ada lagi kalau dari Jumat, Pak besok saya izin pulang ke Jakarta. Nggak ada lagi. Ke Jakarta, pergi ke Jakarta. Jadi saya besok pulang ke IKN. Oh, pulangnya ke IKN. Supaya menata hati dan pikiran. Kalau kulineran gitu di sana di mana sih Pak? Banyak. Karena banyak. Waktu tahun lalu saya pindah sana, Ramadan itu masih pakai box. Sekarang sudah ada bebek Sunan. Oke? Soto Pak, soto Pak. Wah, betul. Ada bakso Lekno. Pak Soleno. Banyak sudah banyak.
Kalau pagi Lebak, gitu lebak. masih dengar burung berkicau nggak Pak? Di Oh sana? iya, saya ini punya 5 burung. Apa Pak? Murai batu ada nggak Pak? Burung cocak rawong, Murai batu kacer. ada. Hah? Murai batu ada. Ada. Oke. Iya Pak. Terima kasih. Bapak pimpinan, Ibu Bapak anggota Komisi 2 DPR RI yang terhormat dan kami hormati, hanya satu hal tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua, Pak B, Pak Dedi, dan Pak Mardani, yaitu tentang alternatif financing, baik dari dalam penghematan pengeluaran maupun inovasi dalam penerimaan otorita. Untuk itu kami akan pakai ini sebagai bahan diskusi kami dengan Menteri Keuangan, karena ini kami harus memanfaatkan barang milik negara, jadi masih pakai PMK. Jadi saya juga merasa ini dukungan Bapak Ibu sekalian, walaupun bukan berarti tidak ada pertanyaan buat otorita, kan bukan berarti Bapak nggak kangen sama saya. Gitu ya. Oke, terima kasih Bapak atas dukungannya, dan kami akan tindak lanjut ini semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sekarang masih on the track Pak Basuki. Pembangunan masih on the track ya. Ya. Ada kabar nggak kapan fungsionalisasi ASN? Swasta juga masih sudah lebih dari 70 triliun ya. Tadi ada isu katanya Wapres mau berkantor, ada kabar nggak? Saya kira ini iya, karena sudah ada menugaskan 50 staf ke sana untuk persiapannya. Mudah-mudahan akan segera. Tahun ini? Insya Allah. Oke. Terima kasih Pak Basuki. Izin kita semua kita cermati kesimpulan. Kami akan bacakan. Yang ini ya. Boleh dimunculkan? Bisa dibesarkan? Itu yang di sebelah dihapus saja tuh participants ya. Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, garis miring Kepala BNPB dan Kepala Otorita IKN Senin 30 Maret 2022. 1. Komisi 2 DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Otorita Ibu Kota Nusantara atas capaian kinerja dan serapan anggaran triwulan pertama tahun 2026 dan meminta optimalisasi pencapaian target kinerja pada triwulan berikutnya dengan berorientasi pada kepentingan publik, pembangunan nasional, dan kesejahteraan masyarakat. Setuju ya? Pimpinan, Ya. maaf izin pimpinan. Ya. Agenda kita hari ini mendapatkan undangan terkait masalah hasil pemeriksaan BPK. Nanti di Bukan bawah. berbicara tentang masalah capaian kinerja. Jadi kalau mungkin lebih pasti menurut saya, kalau kita mau memberikan apresiasi kepada mitra kita, Kementerian Dalam Negeri, BNPB ataupun OIKN, mungkin kita bisa sampaikan kami mengapresiasi atas diperolehnya WTP begitu, bukan kinerja keuangan. Kita hari ini Karena agendanya dua. seperti itu pimpinan. Terima kasih. Terima kasih. Agenda kita dua. 1. Laporan terhadap capaian kinerja triwulan pertama, maka kita respon di yang pertama. Nanti yang BPK akan direspon di poin bawah. Kita lanjut ya. 2. Komisi 2 DPR RI mendorong Kemendagri memastikan ketahanan fiskal daerah di tengah tekanan geopolitik global melalui rasionalisasi belanja, penguatan pendapatan asli daerah, inovasi pembiayaan alternatif, serta roadmap yang jelas terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang tadi sudah digambarkan Pak Tito. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.